Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aji Mahendra Pratama dengan NPM 251-2011-149. Dengan dosen pengampu Bu Siti Hairah, SHI MH. Di sini saya dari Fakultas Hukum Unila akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang bentuk negara dengan matkul ilmu negara. Baik, langsung saja. Jadi pertama tuh ada pengertian bentuk negara. Apa sih itu bentuk negara? Bentuk negara adalah suatu negara yang mengatur dan menyusun kekuasaan dalam wilayahnya serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini juga ada pengertian bentuk negara menurut para ahli. Jadi menurut Miriam Budiarjo, bentuk negara adalah cara suatu negara mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerahnya. Oke, lanjut di sini ada menurut Jeff Strong, bentuk negara adalah struktur organisasi kekuasaan dalam suatu negara, terutama dalam hal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini ada menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, bentuk negara adalah susunan atau sistem pemerintahan yang digunakan untuk mengatur kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Oke, lanjut. Di sini adapun tujuan pembentukan bentuk negara. Jadi tujuan dibentuknya negara itu yang pertama itu menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Ketiga, menyesuaikan pembagian kekuasaan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis. Keempat, menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman daerah. Yang kelima, mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, itu tadi tujuan dibentuknya negara ya. Kita lanjut. Jadi di sini ada materi macam-macam bentuk negara. Nah, jadi macam-macam bentuk negara itu dibagi menjadi dua, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yang bisa disebut dengan unitary state atau serikat yang bisa disebut dengan federasi atau federal state. Oke, yang pertama bakal kita jelaskan tentang negara kesatuan. Negara kesatuan atau negara state yaitu negara kedaulatan yang tidak terbagi. Kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh pusat. Itu dengan dari negara kesatuan ya. Nah, ciri-ciri dari negara kesatuan itu ada 4. Yang pertama, hanya ada satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Yang kedua, satu undang-undang dasar konstitusi berlaku untuk seluruh wilayah. Yang ketiga, daerah hanya memiliki kewenangan otonom terbatas. Dan yang terakhir, kebijakan nasional ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi contoh negara kesatuan itu ada 4, yaitu Indonesia, Jepang, Prancis, dan terakhir Belanda. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu negara serikat, federasi atau federal state. Jadi negara serikat itu yaitu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian, masing-masing memiliki pemerintahan sendiri, tetapi tetap tunduk pada pemerintahan pusat atau federal. Baik, ciri-ciri dari negara serikat yaitu ada 4 juga. Yang pertama, terdiri dari negara-negara bagian. Terus yang kedua, ada 2 lapisan pemerintahan, yaitu pemerintah federal pusat dan pemerintahan negara bagian. Ketiga, kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan kedaulatan ke dalam dibagi antara pusat dan negara bagian. Dan yang terakhir, konstitusi federal berlaku untuk seluruh negara, sedangkan negara bagian bisa memiliki konstitusi sendiri, yaitu bentuk negara Indonesia. Nah, bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1, yaitu
dijelaskan atau berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem perwakilan. Ada juga ciri-ciri negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, daerah diberi otonomi luas untuk mengatur urusannya sendiri. Yang ketiga, terdapat suatu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang terakhir, menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang kita jelaskan tentang bentuk negara itu, ya bentuk negara itu menunjukkan cara pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Nah, ada juga dua bentuk utama atau penting, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Dan terakhir ya, Indonesia memilih untuk negara kesatuan Republik Indonesia karena sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan.